Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Winarso dengan NIM PO 7131118048 selaku moderator perwakilan dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Iqra Makrawiyah dengan NIM PO 7131118039. Yang berikutnya Rina Atika Suri PO 7131118034. Berikutnya Nurda Daleta dengan NIM PO 7131118043. Berikutnya Suci Rahmadani dengan NIM PO 7131118012. Berikutnya Dwi Ratnasari dengan NIM PO 7131118008. Berikutnya Ditalian Safitri Isyalasiaf dengan NIM PO 7131118065. Berikutnya Kori Nurafigah dengan NIM PO 7131118016. Baiklah, di sini sudah ada dua pemateri. Yang pertama ada Dwi Ratnasari dan yang kedua Nurdia Daleta yang akan memaparkan materi dari kelompok kami. Kepada pemateri yang pertama, yakni Dwi Ratnasari, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi kelompok kami mengenai perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Baik, yang pertama ialah pengertian perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dikatakan bahwa pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga. Namun, apabila dalam penyembuhan terjadi kesalahan atau perbuatan lalai yang menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pasien selaku konsumen pemanfaat pelayanan kesehatan berhak menuntut ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kemudian, yang kedua ialah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Dalam perundang-undangan, pelayanan kesehatan Indonesia sudah sangat optimal dan mencakup semua layanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah membentuk aturan-aturan di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dan pasal 8 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dijelaskan pada pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sesungguhnya ditegaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan. Yang keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.
Yang terakhir, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2002, bagian keempat mengatur tentang penarikan barang. Baik, kita masuk ke contoh kasus perlindungan konsumen di bidang pelayanan kesehatan. Di sini contoh kasusnya yaitu kasus malpraktik dalam bidang ortopedi gas medik yang tertukar. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, seorang pasien menjalani suatu pembedahan di sebuah kamar operasi. Dia melakukan operasi bedah tulang karena terjadi kesalahan pada tulangnya. Operasinya berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba pasien mengalami kesulitan bernafas. Bahkan setelah operasi selesai dilakukan, pasien tetap mengalami gangguan pernafasan hingga tidak sadarkan diri. Tentu saja kejadian ini sangat mengherankan. Pasalnya, sebelum dilakukan operasi, pasien dalam keadaan baik kecuali masalah tulangnya. Kasus tersebut merupakan kasus malpraktik pidana sebab telah melanggar beberapa aturan dalam KUHP. Untuk kelalaian yang berlaku bagi setiap orang yang diatur dalam pasal 359, pasal 360, dan pasal 361 KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359 misalnya menyebutkan barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Baik, kita masuk ke contoh kasus yang kedua yaitu kasus penarikan produk obat anti nyamuk HIT. Di sini produknya ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelumnya, Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan sel pada tubuh, kanker hati, dan lambung. Jika dilihat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kasus obat anti nyamuk HIT telah menyalahi ketentuan. Berikut adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh PT Megasari Makmur sebagai produsen obat anti nyamuk HIT. Materi ini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal perlindungan konsumen. Dalam pasal perlindungan konsumen terdapat 4 pasal, yaitu pasal 4, pasal 7, pasal 8, dan pasal 19. Pasal 4 mengenai hak konsumen, yaitu ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 berbunyi, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam ayat 2 berbunyi, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 8 ada ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 berbunyi, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran. Pasal 19 ini terdapat 3 ayat. Ayat pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Ayat 3 berbunyi, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya kita ke materi penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini terdapat dua pembagian. Yang pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sudah terdapat penjelasan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menerangkan bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Nah, apa saja alternatif dalam menyelesaikan sengketa? Yang pertama, konsultasi. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, mediasi. Dan yang keempat, konsiliasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Maksudnya, sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dua pemateri kami yang telah memaparkan materi. Saya selaku moderator dan juga mewakili kelompok 4 meminta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.